mantan Ketua BKMT Kecamatan Kaidipang bersama dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati ketua-ketua BKMT Desa yang sempat hadir sekecamatan, ketua tim penggerak PKK juga desa yang sempat hadir bersama-sama, Bapak Ibu jemaat takziah yang saya tidak sempat sapa satu persatu, teristimewa ahli duka. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangkaian kegiatan malam kelima atas berpulangnya almarhumah Mahani Papeo. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu kalau almarhumah ini, karena kebetulan saya barusan selesai mengikuti diklat kemarin penutupan, sehingga saya tidak tahu kedukaan yang terjadi di sini. Nanti waktu ada dua ibu yang datang ke rumah untuk mengundang saya tanya, yang mami mana? Yang saya cuma tahu mami di sini adalah yang ada taman pengajian. Langsung saya terkejut, ya Allah, saya tidak tahu. Saya memang terkejut waktu saya diundang. Karena saya tahu yang di Bigo sini, Bigo Selatan itu cuma mami satu. Karena saya sering di sini. Saya sering datang di tempat beliau mengajar, biasa sore-sore begitu banyak. Ada berapa kali wisuda itu. Yang paling banyak khusus di desa, paling banyak yang wisuda TPK almarhumah. Sehingga memang saya terkejut. Biasanya kalau saya diundang begitu sering saya bukan menolak, saya tawarkan Ustadz ini. Tapi pada saat itu rasanya saya tidak mampu lagi menolak. Karena kedekatan saya dengan almarhumah itu, kebetulan juga Pak Haji tahu persis, saya sering datang di sini. Pernah ke rumah saya berapa kali. Sehingga ya Allah, mudah-mudahan dengan selama amalnya, apalagi seorang ustadzah, seorang guru mengaji, insya Allah husnul khotimah. Dia cerita kenapa sampai dia bisa menjadi guru, karena dia sakit. Pertama beliau sakit. Awalnya sampai dia bisa menjadi guru mengaji karena dia sakit dan dia mimpi. Dan masya Allah, saya sering datang di sini, suami istri memimpin anak-anak begitu banyak, sehingga anak-anak sudah banyak yang sudah selesai, sudah ada sertifikat, sudah banyak yang anak-anak yang sudah khatam. Masya Allah, anak-anak yang sudah khatam itu, ya Allah, doa mereka itu insya Allah seperti yang saya katakan tadi, husnul khotimah. Bapak Ibu jemaah takziah yang dirahmati Allah, tentunya keluarga dengan kepergian terlebih Pak Haji, kepergian seorang istri, seorang ibu, seorang babai atau oma, begitu sedih. Seorang yang dicintai meninggalkan kita, sedangkan kita cuma melalui pertemuan dengan datang melihat tempat pengajian beliau. Saya merasa kehilangan sekali mulai dari kemarin waktu saya dengar. Apalagi keluarga dekat, baik suami, anak maupun cucu, terutama juga tetangga dan kerabat-kerabat yang ada. Tetapi inilah merupakan takdir Allah. Kematian tidak pernah kita tahu. Itu adalah rahasia Allah.
Ada yang sudah sakit bertahun-tahun, tapi belum saatnya dipanggil oleh Allah. Tetapi tiba-tiba ada yang hanya baru 1-2 jam keluar dari rumah dan lainnya, tiba-tiba ada yang celaka. Tapi itu semua hanya sebab pada dasarnya sudah takdir Allah, seperti terjadi di keluarga sini. Oleh sebab itu tentunya keluarga harus, baik Pak Haji maupun anak-anak, mengikhlaskan. Insya Allah doa seorang anak insya Allah mengantarkan meluaskan kuburan almarhumah sama sahabat almarhumah di alam kubur. Nah, pada kesempatan ini saya tidak mau banyak berbicara tentang takziah, karena pada dasarnya kehadiran kita pada hari ini adalah bertakziah, menghibur keluarga yang berduka. Tetapi di balik menghibur keluarga yang berduka, ada hikmah yang terbesar bagi siapa yang bertakziah menghadiri pada saat ini. Di samping silaturahmi, kita ingatkan kembali dengan 5 hari yang berlalu. Keluarga atau almarhumah yang mendahului kita itu mengingatkan kita bahwa ternyata satu waktu juga akan terjadi kepada kita, iya kan? Tapi kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah, itu rahasia Allah. Tetapi dengan kehadiran ini mengingatkan kita, apa yang orang mau bawa? Apakah orang mau bawa harta? Atau orang pejabatan? Kekayaan? Tidak. Itu hanya sementara kita di dunia. Orang kaya hanya sementara. Seorang pejabat hanya sementara. Cuma sementara. Tetapi setelah kita meninggal, kita tidak akan bawa apa yang saya sebutkan tadi. Hanya amal yang kita bawa selama kita masih di dunia, selama kita di dunia ini. Amal yang kita laksanakan, kita berbaik hati, berbaik kepada orang, berbaik kepada tetangga. Semua itu adalah bagian amal kita untuk mempersiapkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita bahwa ada bekal. Ada 4 bekal yang perlu kita persiapkan untuk menuju ke alam kubur. 4 bekal semasa kita di dunia. Yang pertama, melaksanakan sholat. Sholat adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau kita menerangkan kembali perjalanan tentang masalah sholat diterima oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sudah tahu tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan pada intinya Rasulullah menerima sholat 5 waktu, yang pada dasarnya sebenarnya sampai 50 kali. Bayangkan kalau itu tidak sampai 5 kali dalam sehari. Sedang cuma 5 kali dalam sehari, masih banyak yang bolong-bolong. Pada saat panggilan azan berkumandang, tiba-tiba dorang seolah-olah itu talinga masih sama dengan tutup. Coba contoh kalau di Mekah atau di Madinah. Pada saat azan berkumandang, biar itu emperan toko-toko tabuka longdong kesebiar, langsung menuju ke tempat sholat. Betapa indahnya kalau kita semua seperti itu. Tapi hanya segelintir. Masih banyak orang yang seolah-olah tidak mau menghiraukan akan panggilan azan itu. Padahal itu panggilan azan agar supaya untuk mengingatkan kita untuk saatnya kita melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah kewajiban kita. Dan sholat itu juga akan kembali kepada kita sendiri. Orang melaksanakan sholat itu di samping kewajiban kita sebagai umat Islam yang masuk pada rukun, tetapi sholat itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Ya kan Bapak Ibu? Kembali pada orang. Orang sholat itu balik pada orang sendiri.
yang sudah memahami tentang nilai daripada sholat, makna daripada sholat, maka sholat itu bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan bagi dirinya sendiri. Sehingga pada saatnya dia sudah mau masuk sholat, umpama sholat asar, kalau dia belum melaksanakan, seolah-olah dihantui, merasa ada utang besar. Iya kan, Bapak Ibu yang